Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Sahabat yang beriman, kembali lagi di SHB Official atau Sahabat Beriman Official dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, sahabat beriman, saya akan membahas di mana pembahasan kita kali ini yang berjudul alasan kenapa Al-Mahdi saat ini sulit diketahui banyak orang. Sahabat yang beriman, sebelum saya memulai pembahasannya, jangan lupa untuk selalu support SHB Official dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Baiklah sahabat yang beriman, sebagaimana yang dirasakan seluruh manusia di dunia, terutama umat muslim, saat ini manusia sedang berada di puncak akhir zaman. Sangat disadari betul oleh seluruh kalangan masyarakat dimanapun berada. Tekanan ketidakadilan terjadi di seluruh dunia. Tetapi bagi umat Islam ada secercah harapan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu akan munculnya sosok yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu Al-Mahdi, di mana seseorang yang diberi petunjuk yang akan membebaskan umat Islam dari segala ketidakadilan yang terjadi di penghujung akhir zaman. Tapi banyak orang yang tidak mengetahui alasannya. Kenapa Al-Mahdi sulit diketahui banyak orang, dan mengapa keberadaan Al-Mahdi diketahui oleh umat secara bertahap. Ini yang kita akan kupas tuntas sahabat yang beriman. Semoga apa yang saya bahas pada kesempatan kali ini menambah pengetahuan kita tentang alasan kenapa Imam Mahdi saat ini sulit diketahui banyak orang. Sahabat yang beriman, dalam hadis tentang akhir zaman telah banyak dibahas tentang Al-Mahdi dan Imam Mahdi. Al-Mahdi adalah seorang yang diberi petunjuk, sedangkan Imam Mahdi adalah seorang pemimpin yang diberi petunjuk. Pembahasan kali ini sahabat beriman adalah tentang sulitnya orang mengetahui tentang keberadaan Al-Mahdi. Tentu sahabat-sahabatku bertanya, kenapa demikian? Karena pembaiyatan Imam Mahdi akan berulang seperti kejadian di zaman Rasulullah SAW terdahulu. Dalam salah satu hadis tentang pembaiyat Imam Mahdi dijelaskan berjumlah sekitar ratusan orang. Hari ini sajalah dengan mimpi Muhammad Qasim yang pernah saya bahas, diperkirakan pembaiyatan Imam Mahdi akan dilakukan oleh 313 orang. Sahabat yang beriman, yang pertama, hadis dari Zuban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang akan saling membunuh di dekat harta simpanan kalian atau manusia. Mereka semua putra khalifah. Kemudian simpanan itu tidak dikuasai salah satu dari mereka, hingga muncul bendera-bendera hitam dari arah timur. Lalu mereka akan memerangi kalian dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh satu kaum pun. Kata Sauban lalu menuturkan sesuatu yang tidak aku hafal. Kemudian beliau bersabda, jika kalian melihatnya, maka bayatlah dia walaupun dengan merangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi.
Hadis riwayat Ibnu Majah 4222. Sahabat yang beriman, Hakim dalam Al-Mustadrak 4/63 disahihkan Hakim dan disetujui as-sahabi, dan sanadnya dinilai kuat dan sahih oleh Ibnu Katsir. Maksud hadis bahwa Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu kehadirannya di akhir zaman munculnya dari arah timur dan beliau dibayat di sisi Ka'bah sebagaimana dinyatakan dalam beberapa hadis. Beliau juga menjelaskan yang dimaksud harta simpanan pada teks hadis adalah simpanan Ka'bah. 3 orang putra khalifah akan saling membunuh untuk memperebutkannya hingga tiba akhir zaman. Kemudian keluarlah Al-Mahdi dan beliau datang dari arah timur. Misteri angka 313 atau 313 menjadi simbol asing, walaupun saat ini ilmu agama Islam dengan para cerdik cendekia, para alim ulama sangat memahami dan mengenal sangat detail Al-Mahdi yang dijanjikan bila kita belajar sirah Nabi 313 atau 313 adalah orang yang sangat mengenal Nabi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu bukan kalangan alim ulama, tetapi ada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Subair bin Awan radhiyallahu anhu, dan hanya sedikit dari kalangan bangsawan Quraisy dan Ansor. Sahabat yang beriman, 313 orang adalah para sahabat Rasulullah yang pernah percaya dan berjuang bersama sampai pada puncak Ghasyah Badar pada tahun 2 Hijriah melawan 1000 pasukan dari Makkah yang datang dengan seluruh pembesar dan tokoh Quraisy. Demikianlah sunnatullah ini akan beliau berlaku kembali. Semoga insya Allah Al-Mahdi juga akan dibayat di Makkah di waktu subuh pada musim haji oleh 313 atau 313 orang yang telah mengenalnya sejak awal keberadaannya ketika mulai muncul dari arah timur Khurasan sesuai dengan hadis Nabi yang telah kita ketahui dan baca setiap saat. Sahabat yang beriman, lebih lanjut Ibnu Katsir menjelaskan bendera hitam yang dibawa Al-Mahdi. Beliau didukung oleh masyarakat dari timur, menegakkan kekuasaannya, memperkuat pasukannya, dan bendera mereka saat itu pun berwarna hitam yang melambangkan kerendahan hati, sebagaimana bendera Rasulullah SAW dahulu berwarna hitam yang bernama Al-Uqab An-Nihaya fi Al-Fitan wal Malahim. Kedua hadis dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi termasuk golongan kami, ahli bait. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaikinya dalam semalam. Hadis riwayat Ahmad 655, Ibnu Majah 4223, disahihkan Ahmad Sakir dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diambil dari riwayat tersebut, bisa disimpulkan saat ini adalah masa penyaringan orang-orang yang akan ditetapkan sebagai pembayat Al-Mahdi yang akan dimahfuzkan sebagai Imam Mahdi. Sedangkan saat ini sebagaimana diketahui, pendukung Muhammad Qasim sebagai calon tunggal Imam Mahdi adalah orang-orang biasa dari seluruh pelosok dunia. Mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, untuk bisa melihat kebenaran itu, sedangkan para ulama dari ahli agama
saat ini masih belum bisa meyakini bahwa Muhammad Qasim adalah calon Imam Mahdi yang sesungguhnya. Wallahu alam, sahabat yang beriman. Namun meski begitu, dalam salah satu mimpi Muhammad Qasim terlihat akan ada beberapa ulama yang akan ikut bergabung bersama para pendukung Muhammad Qasim. Salah satunya yang terkenal dari Indonesia. Siapakah dia, sahabat yang beriman? Silahkan yang punya pendapat, masukkan di kolom komentar apa yang menjadi pertanyaan salah satunya ulama yang terkenal dari Indonesia, termasuk orang yang akan membaiat nanti Imam Mahdi di akhir zaman. Jika ada pendapat sahabat beriman tentang apa yang saya bahas ini lebih bagus atau lebih detail, bahkan lebih meyakinkan kebenarannya, silahkan berkomentar di kolom komentar. Ingat sahabat yang beriman, segala bentuk komentar positif untuk kedatangan atau kemunculan yang membahas tentang Imam Mahdi, insya Allah akan dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, sampai saat ini masih menjadi misteri siapakah ulama yang dimaksud. Maka dari itu sahabat yang beriman, mungkin sahabat yang beriman sudah ada yang mengetahui siapa yang dimaksud dari ulama ternama dari Indonesia. Silahkan masukkan di kolom komentar pendapat-pendapat sahabat yang beriman. Semoga pendapat yang benar akan mendapatkan ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini masih menjadi misteri siapakah ulama yang dimaksud, dan sebagian lagi akan ada orang-orang yang akan berusaha ikut membaiat. Hal ini sejalan dengan salah satu hadis yang di atas yang menyatakan berbaiatlah meski harus merangkak di atas salju. Wallahu alam bisawab. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini sahabat yang beriman, di mana alasan kenapa Al-Mahdi saat ini sulit diketahui banyak orang. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku pemilik SHB Official memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan di dalam video ini. Sebelum saya mengakhiri, saya lupa untuk mengambil kesimpulan dari penutup video ini. Sebagai kesimpulan sahabat yang beriman, banyak pembahasan tentang Imam Mahdi, terutama ada yang membahas ciri-ciri kemunculan beserta tempatnya. Saat ini saya membahas alasan kenapa Al-Mahdi saat ini sulit diketahui banyak orang. Mungkin karena masih menjadi rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, mengenai akhir zaman, tidak ada satu orang pun manusia yang bisa mengetahui kapan itu terjadi. Sama halnya dengan kedatangan dan kemunculan Imam Mahdi. Semua yang saya bahas hanya untuk demi untuk mengetahui, meraba bagaimana sosok Imam Mahdi, bagaimana sosok yang akan membaiat, dan bagaimana ciri-cirinya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku pemilik channel SHB Official memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Sahabat yang beriman, sebelum saya menutup video ini, jangan lupa untuk selalu support SHB Official dengan cara share, like, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar teman-teman atau sahabat-sahabat kita di luar bisa mengetahui dan melihat apa yang dibahas pada kesempatan kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.